Intinya gini, jadi obor dinyalakan, Abbas diperintahkan kembali untuk ke Mekah, naik keledainya Rasulullah. Dari kejauhan Abbas melihat, wah obornya banyak sekali. Seandainya orang Quraisy ini melihat pasukan sebanyak ini, pasti mereka akan menangis gentar. Sambil nyari teman, siapa nih yang bisa diajak ngobrol, dia mau datang ke Mekah, meminta agar orang Mekah menyerahkan diri, jangan sampai melawan karena pasukannya sebanyak ini. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu Abu Sufyan. Beliau memasuki Mekah dan keras. Saat itu Abu Sufyan, Hakim bin Hizam dan Budayl bin Warqah tengah keluar untuk mencari-cari informasi. Ketemulah sama Abbas. Saat melihat banyak sekali obor, Abu Sufyan berkata, kita tidak pernah melihat obor dan pasukan sebanyak malam ini. Budayl kemudian berkata, itu demi Allah kabilah Khuza'ah kayaknya mah cenah. Nggak ada yang menyangka bahwa itu adalah pasukannya Rasulullah. Kemudian Abu Sufyan berkata lagi, Khuza'ah mah tuh lebih kecil dan lebih hina untuk memiliki obor dan pasukan sebanyak itu. Enggak, ini mah bukan Khuza'ah. Khuza'ah mah nggak akan sebanyak itu. Tiba-tiba Abbas mendengar suara mereka lalu berkata, wahai Abu Hanzalah. Kemudian dia balik bertanya, Abu Fadl, karena Abbas ini kunyahnya Abu Fadl, berarti anaknya Fadl nih. Fadl ya, sanes eta. Nonde, padel sanes. Sanes padel loli sanes Fadl. Pakai bot. Sanes loli tuh. Gen Z mah salari ibu-ibu nggak nyalengir apa sih nah. Tahun padel. Tahun padel apa? Itu update. Fadl, pakai bot, Fadl. Oh, abu kok nasi loli terang? Tuhnya, ya sudah lah, bukan itu bahasanya. Kemudian Abbas menjawab, benar. Ia bertanya, kamu kenapa ayah dan ibuku sebagai tebusanmu? Abbas kemudian berkata, celaka kau wahai Abu Sufyan, itu adalah Rasulullah bersama pasukannya katanya. Kasihan sekali kamu Quraisy, demi Allah kalian karunya kasihan. Abu Sufyan kemudian bertanya, untuk apa mereka datang kemari? Berenaun cenah ke Mekah, itu kan? Padahal nggak tahu tuh, ternyata orang Mekah lah yang memutuskan perjanjian tersebut. Kemudian Abbas menjawab, demi Allah, jika ia menang atas kamu, ia akan menebas lehermu. Disingsieunan ku Abbas. Karena itu silahkanlah naik ke atas keledaiku katanya, hingga aku membawamu ke hadapan Rasulullah. Jadi disuruh mendekati ke Rasulullah. Aku akan memintakan jaminan keamanan untukmu kepadanya. Kemudian Abu Sufyan membonceng Abbas sementara kedua temannya pulang. Jadi Abu Sufyan naik keledainya Abbas, disuruh datang ke Rasulullah meminta jaminan keamanan. Jadi beda cerita sama yang tadi ya. Abbas membawa Abu Sufyan. Setiap kali melintasi obor milik pasukan muslim, mereka bertanya, siapa itu? Kemudian saat melihat keledai milik Rasulullah dan Abbas yang menungganginya, jadi pasukannya ninggalin, itu saha. Oh, itu mah cenah keledai milik Rasulullah dan pasti Abbas. Jadi aman. Namun ngaliwatna Abu Sufyan unggul kira-kira di kumaha. Wah, terus jadi ya meseseres ya. Kemudian selanjutnya saat melintasi obor milik Umar bin Khattab, Umar nanya, "Ala lewat. Ibu kabayang teh menjadi Abu Sufyan ngelewat ke Umar. Umar nanya, "Hei, saya tak." Gitu cek Umar. Umar berdiri menghampiri Abbas. Kemudian saat Umar melihat Abu Sufyan berada di belakang Abbas, ia berkata, Abu Sufyan musuh Allah." Ya Allah, langsung ngareriung. Sian memang beda ya Umar teh.
Segala puji bagi Allah yang menangkapmu tanpa perjanjian apapun. Kemudian setelah itu Umar segera pergi menuju tempat Rasulullah. Ia masuk lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan. Ia tertangkap tanpa perjanjian apapun. Biarkan aku yang menebas lehernya." Itu memang beda ya, Umar koleris sekali ya. Beda kan sama Abu Bakar. Kalau Abu Bakar penuh dengan diplomasi, Umar mah sini saya bunuh, tebas lehernya. Kemudian Abbas berkata, karena Abbas ini mau gimana pun juga temannya Abu Sufyan ketika di Mekah. Segimana teman kita berada dalam kekafiran, pasti ingin bersama-sama dalam keimanan. Jadi ada rasa kasihan Abu Abbas terhadap Abu Sufyan. Tenanglah Umar, andai Abu Sufyan berasal dari Bani Adi, pasti kau tidak mengatakan seperti itu. Tapi seperti yang kau tahu, ia berasal dari Bani Abdi Manaf, yang artinya masih serumpun dengan Rasulullah. Ingat urutannya? Abdi Manaf masih ingat? Yang mananya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Qusay bin Ka'ab bin Malik bin Abdi Manaf. Tuh, jadi ayah sakake, tapi walaupun naik ke 10 baru Quraisy atau Fihir gitunya. Bin Abdi Manaf bin Qusay bin Manaf bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Murrah bin Mudhar bin Fihir sampai karantina ke Ismail. Kemudian Umar menyahut, "Tenanglah Abbas, sungguh keislamanmu lebih aku sukai daripada keislaman Al-Khattab." Umar ngebela, "Bila ia benar telah masuk Islam dan sebenarnya aku tahu keislamanmu lebih disukai Rasulullah melebihi keislaman Al-Khattab. Andai ia benar masuk Islam." Setelah itu Rasulullah bersabda, "Wahai Abbas, silahkan bawa Abu Sufyan ke tempatmu. Kemudian bawalah dia kemari pada pagi hari. Besok dewe kadir," kata Rasulullah. Terakhir ya, Bu lokaboro Bu. Sabar sedikit lagi Bu. Kemudian besoknya Abbas membawa Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah. Saat melihatnya, Rasulullah bersabda, "Kasihan sekali kamu Abu Sufyan. Bukankah sudah tiba waktumu untuk mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah?" Gitu. Terus Abu Sufyan berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Begitu sabar dan mulianya engkau dan selalu menyambung tali kerabat. Wallahi, hingga kini di dalam diriku masih terdapat sesuatu yang mengganjal." Jadi memang Abu Sufyan ini percaya ke Allah tapi apakah iya kamu nabi? Nah, intinya kayak gitu. Jadi nggak percaya, masih ada yang mengganjal bahwa benar nggak Muhammad ini utusannya atau tidak gitu. Kemudian Abbas berkata kepada Abu Sufyan, "Celaka kamu, masuklah ke dalam agama Islam sebelum kami tebas lehermu." Setelah itu Abu Sufyan mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam. Jadi memang ada yang mengganjal dan ragunya itu karena benar nggak Muhammadnya. Kalau ke Allah nama ragu. Jadi tetap aja dua kalimat syahadat ini harus kita ketahui. Jadi itu sah tuh, asyhadu alla ilaha illallah. Pas menyebutkan Muhammad kita skip, nggak bisa. Harus keduanya. Kemudian kata Abbas, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang menyukai kebanggaan. Maka berilah sesuatu padanya." Kemudian kata Rasulullah, "Nanti ketika kita masuk ke Mekah, orang-orang yang masuk rumah Abu Sufyan maka mereka aman." Jadi orang yang suka kedudukan. Ada orang yang suka memang menyukai kedudukan. Kalau masuk masjid aman. Terus mereka diam di rumah-rumah mereka aman.
Begitu kata ibu. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Kemudian, wahai Abbas, tahanlah dia. Kalau sampai mana tadi ya? Ya, barang siapa memasuki rumah Abu Sufyan, ia akan aman. Barang siapa memasuki rumahnya dan menutup pintu, ia akan aman. Dan barang siapa memasuki masjid, ia akan aman. Saat Abu Sufyan hendak beranjak, Rasulullah bersabda, wahai Abbas, tahanlah dia di jalan setapak lembah, di dekat puncak gunung hingga tentara-tentara Allah melintas lalu ia melihatnya. Sengaja dipamerkan diri, dipamerkan, diflexingkan nanti di hadapan Abu Sufyan. Tahan. Jadi Abu Sufyan melimpir sementara pasukan ngalaliwat. Perkenalkan satu-satu, sampaikan ke mata Abu Sufyan ini terbelalak, dihajar tuh Rasulullah. Karena tadi apa kata Abu Sufyan? Ada yang mengganjal. Nah, jadi tunjukkan tuh kekuatan kaum. Kalau udah kayak gini, kamu masih belum percaya sama Islam? Nah, intinya seperti itu kata ibu. Kemudian Abbas pergi membawa Abu Sufyan lalu menahannya di tempat persis seperti yang diinstruksikan Rasulullah. Kemudian satu persatu kabilah melintas dengan bendera masing-masing. Setiap satu kabilah melintas, Abu Sufyan bertanya, Abbas, ini siapa? Siapa mereka? Abbas menjawab, mereka kabilah Sulaim. Terus Abu Sufyan berkata, terus apa hubunganku dengan Bani Sulaim? Kenapa orang Bani Sulaim ini mau datang ke Mekah? Intinya pertanyaan seperti itu. Jadi jawab Abu Abbas, lihat kayak gitu. Kemudian nanya lagi, siapa mereka? Itu kabilah Muzainah. Kata lagi, apa hubunganku dengan Muzainah? Kemudian saat Rasulullah melintas bersama pasukan hijau dari kalangan Muhajirin dan Ansor, jadi Imam Mahnate hijau, ditandai hijau, pakai baju perang lengkap, pasukannya hijau, Muhajirin dan Ansor. Kan katanya mah tahu apa hubungannya? Kan nggak kenal sama mereka, kenapa mereka mau ke Mekah? Tapi kan ada urusan sama Rasulullah, ya? Rasulullah dan Muhajirin yang mereka usir, pasti ada urusan. Kemudian saat Rasulullah melintas bersama pasukan hijau dari kalangan Muhajirin dan Ansor, tidak ada bagian tubuh mereka yang terlihat selain baju perang. Abu Sufyan kagum dan berkata, Subhanallah, wahai Abbas, siapa mereka? Kemudian Abbas menjawab, itu Rasulullah bersama kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, barulah Abu Sufyan sekarang benar-benar pol hatinya. Tidak ada yang mampu menghadapi mereka. Setelah itu Abu Sufyan berkata, wallahi, wahai Abu Fadl, kini kerajaan keponakanmu itu kian besar. Kata Abbas, itulah kenabian. Itu bukan kerajaan, itu kenabian. Kemudian Abu Sufyan berkata, benar, kalau gitu aku mengatuh, gitu. Nanya deh cek Abbas, tolonglah segera kaummu. Jadi ayat pelajaran di sini ya. Beginilah caranya Rasulullah meyakinkan Abu Sufyan. Karena ada yang orang-orang tuh nggak bisa tuh gitu, meyakinkan hanya dengan kata-kata. Kadang-kadang memang harus dengan perbuatan. Saya bisa. Nah, ini buktinya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan ria. Cuk Rasulullah mameria, bukan. Itu untuk menunjukkan ternyata benar ini kerajaan kenabian, bisa mengumpulkan 10.000 orang dalam satu tempat dan tidak ada satupun yang dibayar. Ada yang bisa kayak itu? Siapa yang lebih menggerakkannya selain daripada keimanan, kekuatan iman yang bisa mengumpulkan 10.000 orang dalam satu tempat untuk membebaskan kota Mekah selain daripada keimanan. Kalau kerajaan mungkin sieun kurajananya, atau mungkin kerajaan karena ada gajinya dan semuanya. Kalau ini tidak, bahkan setiap orangnya malah mengeluarkan harta. Apalah kalau bukan kekuatan keimanan. Hada walau alam bisawab. Oh mangga
Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusyur. Terlihat dari sini mata-mata ibu tikrar ya. Terlihat, oh gini ya rasa nuniron ketinggali, nu tunggu ketinggali, nu perhatikan kelihatannya dari sini dari atas, gak apa-apa. Dan memang masjid itu tempatnya sakinah, enaknya enak tuh Jawa Tiis. Semoga ada hikmah, benar-benar kita mencintai Rasulullah sehingga nanti kita ketemu di Raudhah ya, ketemu makamnya Rasulullah, bergetar hati kita teh seperti halnya Muhajirin dan Ansor ketemu Rasulullah, seakan benar-benar Rasulullah itu nyata pernah hidup pada zamannya. Serta percayanya benar gak ini Rasulullah ada, karena kita tahu bukan hanya sekedar nasabnya, tapi tahu seberapa berat perjuangan dan kisahnya untuk kita sampai saat ini bisa mengenal agama Islam dengan baik, mengenal Allah dengan baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan.